MAB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal siji. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salasun telu. Mughalladatun yaiku najis mughalladah, wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah, wa mutawassitatun lan najis mutawassithah. Al mughalladatu utawi najis mughalladah iku najasatul kalbi najise asu wal khinziri lan najise babi utawa celeng. Wa far'i ahadihima lan najise anake salah sijine kalb wal khinzir. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah ya iku baulus sobi uyuwe bocah lanang cilik. Bocah lanang cilik alladzi yaiku bocah lam yat'am kang durung mangan lang durung mangan ya sapa sobi durung mangan ghairal labani ing sakliyane susu. Walam yablugh lang durung tumeka sapa sobi durung tumeka haulaini ing umur 2 taun. Wal mutawassitatu tawi najis mutawassithah iku sairun najasati sekerine pira-pira najis Bab ini menjelaskan tentang masalah najis. Najis itu jumlahnya ada 3, pengelompokannya ada 3, yaitu najis mughalladah, najis mukhaffafah, dan najis mutawassithah. Najis mughalladah, najis mukhaffafah, dan najis mutawassithah. Najis mukhaffafah mughalladah dulu. Najis mughalladah adalah najisnya anjing, babi, dan anak dari anjing maupun babi.
Sedangkan najis mukhaffafah adalah air kencingnya anak laki-laki yang kecil yang belum makan asupan, makan asupan selain susu dan belum berumur 2 tahun. Cuma satu tok, yaitu air kencingnya anak laki-laki kecil yang belum makan selain susu dan belum berumur 2 tahun. Yang terakhir, najis mutawasitoh adalah najis selain dari mughaladah dan mughaladah dan mukhaffafah. Bab ini membahas tentang masalah najis. Kalau dilihat dari definisinya, najis adalah sesuatu yang menjijikkan secara bahasa. Sesuatu yang menjijikkan apa saja itu disebut dengan najis menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah syara atau menurut hukum agama, sesuatu yang dianggap menjijikkan yang mencegah sahnya sholat sekiranya syara tidak memberikan rukhsah, itu jadi sesuatu yang mencegah sahnya syara dan syara tidak memberikan rukhsah. Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan najis itu jumlahnya ada 20. Dari 20 itu nanti yang 3 masuk najis mughaladah dan mukhaffafah, yang lainnya najis mutawasitoh. Nah, yang pertama menurut Imam Nawawi yang dianggap najis adalah air kencing. Air kencing jelas. Yang nomor 2 madhi, jelas, kemarin sudah dijelaskan. Yang nomor 3 wadhi. Yang ketiga, yang keempat tinja atau kotoran yang keluar dari dubur. Yang nomor 5 anjing, babi, anak anjing dan anak babi, sperma anjing dan babi, 9 nanah. Terus kemudian nanah yang bercampur darah atau nanah wuk. Terus kemudian nanah biasa, yang 12 empedu, yang 13 cairan yang memabukkan, 14 sesuatu yang keluar dari perut atau muntahan, muntah-muntah dan lain sebagainya. Yang ke-15 air susu hewan yang haram dimakan, itu juga najis. Terus kemudian bangkai selain bangkainya manusia, ikan dan belalang. 17 darah selain hati dan limpa. Nomor 18 makanan yang keluar dari perut binatang untuk dimakan lagi atau gayeman lek cara basa Jawa nih. Biasanya itu terjadi pada sapi. Sapi itu terus gayemi, rahangnya terus bergerak, itu diambil dari perut, dikeluarkan lagi, digayem lagi, kemudian dimasukkan ke lagi. Itu juga najis. Yang 19 air liur yang berasal dari perut. Air liur yang berasal dari perut itu dari sini, bawah tenggorokan. Kalau air liur yang ada di air liur yang ada di mulut itu suci tapi menjijikkan. Yang nomor 20 asap dari sesuatu yang najis, bukharun najasah. Itu macam-macam najis. Dari ketiga ke-20 najis itu, dari ke-20 najis itu ulama di dalam kitab di dalam kitab Safinatun Najah ini membagi najis itu menjadi 3. 1 najis mughaladah, kedua najis mukhaffafah, ketiga najis mutawasitoh. Sekarang yang pertama adalah najis mughaladah, yaitu najisnya anjing dan najisnya babi dan najisnya anak dari kedua-duanya. Jelas najis mughaladah ini yaitu
najisnya anjing, udah anjing. Anjing bentuknya apa saja, kalau itu anjing maka itu najis, sudah maklum. Anjing ya, baik itu macamnya anjing kan banyak sekali, banyak sekali macamnya, baik itu anjing yang besar maupun anjing yang kecil. Pokoknya namanya anjing itu najis mughalladzah. Apabila salah satu anggota tubuh kita terkena mungkin liurnya anjing atau kotorannya anjing atau bekas gigitan anjing, maka salah satu anggota tubuh kita atau barang kita itu terkena najis mughalladzah. Pokoknya sesuatu yang dari anjing maupun babi, baik itu liurnya, darahnya, kotorannya maupun yang lainnya, itu najis mughalladzah. Najis mukhaffafah najis mughalladzah yang kedua adalah najisnya babi. Najisnya babi model apa saja, baik itu babi yang liar maupun babi yang diternak, sama saja. Babi yang diternak atau babi liar sama saja, keduanya baik diternak maupun liar sama-sama najisnya. Sesuatu yang dari babi apa saja itu najis mughalladzah, baik itu liurnya, kotorannya, darahnya, bulunya, maupun yang lainnya, semuanya najis mughalladzah. Untuk mensucikannya nanti ada bab sendiri membahas tentang cara mensucikan najis, mulai dari najis mughalladzah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Yang ketiga yang najis mughalladzah adalah najis dari keturunannya. Wa far'i ahadihima, anak anjing dari anjing, anjing jantan, anjing betina. Nah, kemudian mempunyai anak anjing, anaknya anjing ini juga termasuk najis mughalladzah. Atau anak anjing dengan hewan lain. Contoh anjing mungkin dengan kambing, anjing dengan kambing, atau kambing dengan anjing. Yang jantan itu adalah kambing, yang betina anjing. Kemudian anjing tersebut manak, walaupun anaknya anjing itu berupa kambing, tetap najis mughalladzah walaupun fisiknya bentuk kambing, karena itu adalah anak yang keluar dari rahimnya anjing. Atau kebalikannya, anaknya anjing, yang jantan itu adalah anjing, yang betina adalah kambing, keluar atau lahir berupa anjing atau keluar berupa kambing, sama saja. Anak dari keduanya atau salah satu dari keduanya itu tetap najis mughalladzah. Mengapa kok seperti itu? Itu karena far'un atau anak itu mengikuti kepada orang tuanya di dalam najisnya, di dalam haram menyembelihnya, dan seterusnya, di dalam haram memakannya, di dalam keharaman sah dan tidaknya untuk dibuat untuk udhiyah dan lain sebagainya. Anak itu ikut kepada asalnya atau induknya.
induknya. Mesti nek cara wong Jawa apa niku jenenge buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu pasti akan terjadi. Lek anak, lek bapak iku bapak sing sholih sholihah, insyaallah anake sholih sholihah. Kalau bapak itu bapak yang naudzubillah kurang baik, nanti anaknya adalah anak yang kurang baik. Maka untuk menjadi anak yang baik perlu orang tua yang baik, perlu asal yang baik. Maka kalau belum menikah, laki-laki maupun perempuan, dalam menikah perlu hati-hati banget di dalam memilih jodoh. Memilih jodoh, sebab itu nanti menentukan masa depan. Pilih jodoh yang mengikuti aturan-aturan agama. Jangan sampai memilih jodoh dengan kehendak nafsunya atau keinginannya sendiri, aturan agama diabaikan. Nanti yang menyesal adalah kita sendiri. Memang benar dalam hadis Nabi disebutkan tungkahul mar'ah li arba'in. Wanita dinikahi itu karena 4 hal. 1, karena kecantikannya, li jamaliha. Nomor 2, limaliha, karena hartanya. Yang nomor 3, lihasabiha, karena keturunannya, nasabnya. Yang keempat, lidiniha. Yang terakhir ini lidiniha. Fadfar bidatitin taribat yadak. Carilah wanita yang memiliki keagama yang kuat, maka kamu akan bahagia. Itu karena apa? Dalam berumah tangga pasti yang diharapkan adalah keturunan. Untuk mendapatkan keturunan yang unggul, sholih dan sholihah, kita harus memilih dari asal yang sholih dan sholihah juga. Itu makanya hati-hati betul dalam memilih jodoh atau pasangan. Nah, kembali kepada permasalahan najis muwaladah, keturunan dari anjing atau babi atau seterusnya ke bawah terus, maka itu akan menjadi najis. Hukumnya sama seperti hukum induknya, sama seperti hukum induknya. Itu najis mughaladah. Yang nomor 2, najis mukhafafah. Najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najisnya kencingnya anak kecil laki-laki. Ingat, anak kecilnya di sini adalah laki-laki. Anak kecil perempuan walaupun baru lahir, walaupun belum makan apa-apa kecuali ASI atau susu, maka tetap najis mutawasitoh, najis ya, anak kecil perempuan. Ini khusus untuk anak kecil yang laki-laki, anak kecil laki-laki. Begitu juga anak kecil yang banci atau memiliki kelamin ganda, itu juga termasuk najis mutawasitoh. Sekali lagi, najis mukhafafah ini khusus untuk air kencingnya anak laki-laki yang masih kecil, yang sobi, alladzi lam yat'am ghairal labani, yang belum makan dan belum minum selain susu. Nah, itu susu. Jadi anak kecil yang masih asupannya itu susu.
tidak yang lainnya. Bagaimana kalau ASI-nya itu dicampur dengan air seandainya, itu sudah masuk campuran. Nah, yang dimaksud di sini adalah susu al-khalis al-makhdi, susu yang masih murni, tidak boleh susu campuran. Kalau susu dicampur dengan air itu sudah campuran. Kalau susu campuran berarti sudah kemasukan asupan yang lain, susu yang lain. Nah, itu. Jadi harus susu yang murni. Baik itu susunya ibunya sendiri maupun susu dari hewan, asalkan murni. Susu sapi tapi masih murni, belum dicampur air atau belum dikasih madu atau belum dikasih air atau yang lainnya, masih murni. Itu asupan makanan yang dimakan oleh anak kecil yang air kencingnya najis mukhafafah. Terus bagaimana kalau anak kecil? Biasanya bukan tradisi ya, itba kepada Rasulullah. Biasanya anak kecil itu tabarukan kepada orang yang alim. Tabarukan kepada orang alim. Tabarukannya gimana? Biasanya anak kecil dibawa ke orang alim, kemudian ditahnik. Ditahnik itu biasanya kurma kecil, biasanya ya, itu dipamah oleh sang alim tersebut, kemudian dimasukkan di mulutnya. Atau kurma atau madu dioletkan di jari jempolnya, kemudian dimasukkan di. Apakah itu perkara yang lain ataukah asupan yang lain? Ingat, tahnik itu bukan mat'am. Tahnik itu tujuannya adalah litadawi, litabaruk, bukan makanan, asupan makanan atau asupan bahan makanan, tapi tahnik itu untuk tadawi atau litabaruk. Kalau litadawi atau litabaruk bukan lil mat'am, itu tidak masuk kategori makanan lain, tidak masalah. Walaupun masih kecil kemudian ditahnik, tetap minum susu murni, susunya ibunya atau susu ibu yang lain, susu ibu atau susu murni, ditahnik. Walaupun di situ ada bekas kurma atau bekas madu, tidak masalah. Karena madu bekas tahnik atau kurma bekas tahnik itu tujuannya adalah bukan untuk asupan makanan, tapi litabaruk atau litadawi. Syarat berikutnya, anak kecil yang belum makan selain susu. Syarat berikutnya, anak kecil yang belum umur 2 tahun takriban itu kira-kira usianya belum sampai 2 tahun, tapi 2 tahun komariah atau hijriah. Kalau biasanya orang-orang Jawa atau orang Indonesia memberikan penanggalan itu penanggalan Masehi. Kalau kita umat Islam seharusnya dan wajib memberikan penanggalan itu penanggalan Masehi juga penanggalan Hijriah. Karena nanti yang menentukan hukum secara Islam itu adalah penanggalan Hijriah. Penanggalan Hijriah. Tidak hanya pada ini masalah bayi atau kencing ini, tapi nanti juga masalah penentuan hukum balik. Itu nanti juga ditentukan pada proses umur.
Pada proses umur yang dimaksud di situ adalah umur kalender Hijriyah, bukan kalender Masehi. Sekali lagi, kalau kita punya anak, seharusnya lah kita memberikan penanggalan itu dua. Satu, penanggalan Masehi karena ikut negara. Yang nomor dua, penanggalan Hijriyah. Nanti itu yang menentukan hukum-hukum berdasarkan hukum Islam, berdasarkan hukum Islam. Jadi syarat anak kecil yang najis atau kencingnya itu najis mukhafafah ada dua, yaitu satu, belum makan selain susu murni, asupan makanannya masih susu murni. Yang kedua, belum berumur 2 tahun. 2 tahun itu kira-kira, atau mungkin lebih 1 hari 2 hari tidak masalah, yang penting tidak lebih dari 3 hari. Kalau setelah umur 2 tahun, walaupun asupan makanannya itu masih berupa ASI, maka najisnya kencing tersebut sudah berubah dari najis mukhafafah menuju najis mutawasithah. Najis mutawasithah itu najis mukhafafah. Yang nomor 3 adalah najis mutawasithah. Selain najis mughaladah, selain najis mukhafafah, semuanya masuk najis mutawasithah. Untuk najis mutawasithah itu najis tengah-tengah. Kalau najis mutawasithah itu banyak sekali macamnya. Tadi disebutkan ada 20, selain dari kencingnya anak kecil dan babi maupun dari anjing tadi, itu semuanya adalah najis mutawasithah. Sekali lagi, macam najis ada 3. 1, najis mughaladah. Nomor 2, najis mukhafafah. Nomor 3, najis mutawasithah. Najis mughaladah, najisnya anjing dan babi dan anak dari keduanya. Kalau najis mukhafafah adalah najisnya anak laki-laki, kencingnya anak laki-laki kecil yang belum asupan makanannya selain susu. Yang nomor 2, belum berumur 2 tahun. Yang nomor 3, najis mutawasithah. Ini semuanya najis. Yang membedakan antara ketiga-tiganya itu mughaladah, mukhafafah maupun mutawasithah itu adalah cara mensucikannya. Perbedaannya cara mensucikannya. Semuanya najis. Mengapa disebut mughaladah? Ya karena mensucikannya berat, harus dengan 7 kali. Salah satunya dengan debu. Nah, itu namanya najis mughaladah, berat. Kalau najis mukhafafah cukup dipercikkan air karena ringan. Yang mutawasithah karena tengah-tengah, ya di antara kedua-duanya itu, makanya disebut dengan mutawasithah. Najis tengah-tengah, najis yang tengah-tengah itu. Jadi semuanya itu adalah najis. Yang membedakan adalah cara mensucikannya. Untuk cara mensucikannya nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan menambah pengetahuan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim
ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه وردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.